Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada abad ke-18, seorang sastrawan Prancis menciptakan sebuah syair yang mengguncang jiwa para pengikutnya. Lantunan syair yang sangat dikenal bahkan menjadi lagu kebangsaan Prancis yang kita kenal dengan La Marseillaise, sebuah titik sejarah perjuangan rakyat Prancis dalam menghadapi tirani. Di abad yang sama, peristiwa penting juga terjadi di Amerika saat menghadapi penjajah. Terlintas sebuah peristiwa yang tak dilupakan dalam sejarah. Thomas Paine adalah sosok yang sangat diingat dalam sejarah tersebut, di mana dengan keahliannya ia mampu membakar semangat juang pasukan Amerika dalam mengusir tirani Inggris dari sana. Ya, Common Sense, sebuah buku revolusioner yang sangat laris kala itu. Pemikiran Paine yang ia tuangkan dalam buku ini mampu menciptakan guncangan hebat bagi Inggris kala itu. Namun, tahukah kita bahwa terdapat sebuah karya indah yang lebih menakutkan penjajah? Sebuah karya yang mampu memberikan guncangan sangat dahsyat. Nilai-nilai mulia terkandung di dalamnya, seakan-akan membakar jiwa-jiwa yang mulai lelah dan memberi pukulan mental pada lawannya. Karya emas ini ditulis oleh seorang ulama yang masih muda. Beliau adalah seorang pahlawan yang layak ditulis dalam tinta emas sejarah dunia. Sebagai tokoh perubahan, beliau yang bernama Tengku Muhammad Cik Pantekulu. Dan inilah sebuah sejarah emas bangsa Aceh dalam mengusir penjajah yang dikenal dengan Hikayat Perang Sabi. نظم القوافي أبلغي عنا القوافي أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغب ومنا ما استكنا عزة فينا وسكن. Semangat juang demi sebuah kemerdekaan adalah nilai plus bagi negeri yang dijuluki Serambi Mekah ini. Agama menjadi prioritas utama dan tidak akan mampu digoyahkan meski harus berkorban. Hal inilah yang terekam jelas di hati dan jiwa seorang pemuda yang kelak menjadi motivator perjuangan penerusnya. Beliaulah Tengku Cik Muhammad di Pantekulu, lahir pada tahun 1251 Hijriah atau 1836 Masehi di desa Pantekulu, Titu, Kabupaten Aceh Pidi. Itulah sebabnya ia digelari sebagai Tuanku Cik Pantekulu. Beliau dikenal sebagai ulama serta mujahid yang dibekali ilmu strategi perang yang baik. Beliau rahimahullah wafat di Lamleud, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Keinginan besar dalam belajar agama bisa dilihat dalam sejarah kehidupan. Beliau rahimahullah mengawali dengan belajar Al-Quran dan kitab-kitab Jawi. Beliau melanjutkan pelajarannya pada Dayah Tiro yang dipimpin oleh Tengku Haji Cik Muhammad Amin Dayah Cut, paman Tengku Cik di Tiro rahimahullah. Seorang tokoh ulama Tiro yang baru pulang dari menunaikan haji di Mekah dan sangat besar pengaruhnya di Aceh. Di sini beliau berhasil menamatkan beberapa kitab dan mahir berbahasa Arab hingga gelar Tengku pun tersemat di depan namanya. Dalam sejarah juga dijelaskan ketika itu beliau rahimahullah mendapat kesempatan untuk melaksanakan haji sekaligus menambah keilmuannya di Mekah. Dengan restu dari sang guru, beliau berangkat ke Mekah dan menekuni atau mempelajari ilmu disiplin agama seperti mempelajari hadits, fikih, dan lain-lain selama kurang lebih 4 tahun. Dan sejak saat itu beliau bergelar syekh. Di sana juga beliau rahimahullah membangun solidaritas antar sesama kaum muslimin yang datang dari berbagai negeri. Kebangkitan dunia Islam yang dikumandangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Jamaluddin Al-Afghani menjadi motivasi dalam hidupnya. Beliau sangat gemar membaca syair-syair Arab, terutama para penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hasan bin Sabit, Abdullah bin Malik, dan Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kisah-kisah perjuangan para sahabat mulia seperti Khalid bin Walid, Hamzah, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in, serta perjuangan muslimin setelahnya. Dari sinilah Tengku Cik Muhammad di Pantekulu membuat sebuah syair yang meluluh lantakkan mental sang penjajah yang kita kenal dengan Hikayat Perang Sabi.
Sebagai wilayah yang tinggi akan sumber daya alamnya, wilayah Aceh juga dikenal dengan jalur lintas dunia. Bisa dikatakan Aceh pernah memimpin jalur perdagangan di masa lalu. Hal inilah yang menjadi obsesi para tirani untuk menguasai negeri para pejuang demi kesejahteraan mereka, terlebih lagi demi menghapus iman yang sudah melekat di dalam dada kaum muslimin di sana. Pada tanggal 17 Maret 1824 Masehi di London, antara Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Belanda menandatangani Perjanjian Britania-Belanda 1824 yang juga dikenal dengan Perjanjian London atau Traktat London, yang berisi Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengaku kedaulatan Aceh. Namun pada tahun 1858 Masehi terjadi sebuah perjanjian baru yang kita kenal dengan Perjanjian Siak atau Traktat Siak. Belanda memaksa Siak harus mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Akibat dari perjanjian Siak ini, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang pada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Akibat dari kelicikan Belanda yang tidak menepati janjinya, Aceh pun menenggelamkan kapal-kapal Belanda yang melintasi perairan Aceh. Pada tahun 1871, terciptanya sebuah perjanjian antara Inggris dan Belanda yang berisi Britania memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka. Belanda mengizinkan Britania bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerahnya di Guyana Barat pada Britania. Hal ini disebabkan oleh tokoh Prancis yang bernama Ferdinand de Lesseps yang berhasil membuka terusan Suez, sehingga sudah tentu perairan Aceh menjadi sangat penting bagi kedua negara tersebut. Aceh tidak mendiamkan rencana buruk ini. Aceh pun melakukan diplomasi dengan Amerika, Italia, dan Daulah Utsmani di Singapura. Ternyata diplomasi yang dilakukan Aceh ini membuat Belanda berang. Belanda lewat wakil presiden Hindia Belanda mencoba membujuk Sultan Mahmud Shah untuk memberitahu isi perjanjian tersebut. Namun apa daya, bujukan itu bagaikan ampas yang tak diperdulikan oleh Sultan. Hingga pada Maret 1873 Masehi, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dengan mengirimkan 3.000 lebih tentara serta 168 perwira yang dipimpin langsung oleh Rudolf Kohler. Sementara dari pihak Aceh, para pejuang-pejuang telah berkumpul dan siap memberi perlawanan yang takkan dilupakan musuhnya. Pasukan Aceh dipimpin oleh Panglima Polem dan juga turun langsung Sultan Mahmud Shah, hingga terjadilah pertempuran hebat di antara keduanya. 3.000 serdadu Belanda terus menembakkan meriam-meriam mereka, sementara di sisi lain pasukan Aceh dengan kegigihan mereka terus mendobrak kekuatan Belanda hingga sniper Aceh mampu melesatkan peluru tepat di dada sang diktator Kohler. Hal ini membuat barisan pasukan Belanda bercerai-berai. Keberanian dan ketangkasan pasukan Aceh mampu melumat pasukan Belanda hingga membuat mereka mundur seketika. Tak terima akan kekalahan, Belanda melakukan agresi keduanya ke Aceh dengan mengirimkan 13.000 pasukan yang dipimpin langsung oleh Jenderal Van Swieten. Agresi kedua ini juga bertepatan dengan bencana wabah kolera yang merebak di Banda Aceh yang mengakibatkan banyaknya korban dari kedua belah pihak. Sementara pasukan Belanda terus menggempur Aceh dari berbagai arah tanpa memperdulikan apapun. Masjid Agung menjadi saksi sejarah betapa brutalnya pasukan tirani ini. Belanda berhasil menduduki kerajaan pada tahun 1874. Melihat situasi mulai memburuk, ditambah kala itu Sultan sedang dalam keadaan sakit akibat wabah kolera. Beliau pun bersama para pasukan mundur ke pedalaman. Sultan Mahmud Shah wafat pada Januari 1874 dan digantikan oleh Sultan Daud Shah dan sebagai Sultan terakhir Kerajaan Aceh Darussalam. Pada tahun ini juga Belanda mengumumkan kemenangan dan mengumumkan bahwa Aceh bagian dari Kerajaan Belanda. Di tahun-tahun berikutnya, Belanda mulai menguatkan posisi mereka dengan berbagai aksinya, baik dari segi sosial maupun materi. Hal ini sangat wajar dikarenakan akibat dari pertempuran ini, Belanda kehilangan banyak bala tentara
dan juga uang dengan jumlah yang sangat besar. Segala kekuatan yang dilancarkan Belanda sering membuat mereka frustasi. Sebut saja seperti pertempuran Samalanga yang dipimpin langsung oleh seorang wanita tangguh yang dikenal dengan Pocut Meligo. Tak kalah hebatnya, terjadi pertempuran dahsyat pada tahun 1876 sampai 1880. Gubernur Belanda Kolonel Karl van Heijzen merancang serangan ke Samalanga dengan menyiapkan batalion dan semua kapal perang Belanda masuk dengan percaya diri yang tinggi. Ketika pasukan Belanda mendarat, pasukan Aceh telah siap menanti kedatangan mereka di Kiran dan Kuala Tambora. Di sebuah hutan yang telah dipasangi ranjau, satu batalion tentara Belanda terbantai dengan mudah hanya oleh 40 pejuang Aceh. Tak lama kemudian, bala bantuan Belanda datang dan pasukan Aceh mundur sambil mengumpulkan tenaga ke Pengit Tunong. Di kawasan ini, perang sengit terjadi. Pasukan Belanda amat tertekan dan banyak yang lari tunggang langgang sambil membuang senjata begitu saja. Kejadian ini tidak lepas dari peran seorang ulama setempat yang dalam sejarah bernama Haji Ahmad. Pada tahun 1880, Belanda mengumumkan berakhirnya perang dan membentuk pemerintahan sipil. Mereka pun memainkan taktik. Mereka ingin merebut hati rakyat Aceh dengan membangun kembali Masjid Agung di Banda Aceh. Segala upaya dilakukan oleh mereka dengan dana yang besar demi stabilnya wilayah-wilayah yang mereka duduki. Namun, semangat juang bangsa Aceh belumlah sirna. Di tengah kesulitan akan ujian besar ini, para ulama menjadi langkah awal dalam menumbuhkan semangat juang yang melahirkan para kesatria-kesatria tangguh. Hingga Allah pun menumbuhkan kembali semangat juang lewat seorang yang tangguh dan perkasa dan sangat dikenal akan kesalehannya. Beliau hadir sebagai panglima perang yang ditugaskan langsung oleh Sultan. Beliaulah yang bernama Muhammad Saman atau lebih dikenal dengan Tengku Cik Ditiro rahimahullah. Pengangkatan Tengku Cik Ditiro terdengar oleh seorang sahabatnya yang jauh di sana. Jiwanya bergejolak. Kebrutalan penjajah Belanda yang ingin menguasai negeri tercinta menjadikannya sangat terbakar dan ingin berjuang bersama. Ya, beliaulah Tengku Muhammad Cik Pantikulu yang sedang berada di Mekah. Dengan kekuatan dan ilmu yang beliau miliki, beliau pun hendak segera pulang untuk melanjutkan perjuangan fisabilillah. Tidak ada rasa takut dalam diri. Yang ada hanyalah sebuah kemuliaan yang ingin diraih. Beliau rahimahullah pun segera menggerakkan langkah dan tekadnya pulang ke Aceh. Hingga saat perjalanan pulang, di antara Jeddah dan Penang, beliau menyempatkan diri untuk menuliskan sebuah syair. Yang syair ini ternyata mampu membakar semangat juang para kesatria-kesatria di sana. Sebuah syair yang memukul mental penjajah tanpa sisa. Dengan keahlian beliau yang tinggi, beliau berhasil menciptakan karya sastra yang amat agung nilainya, sampai-sampai seorang sejarawan, Zengrab, menuliskan dalam bukunya bahwa belum pernah ada pengaruh karya sastra yang mampu membakar semangat para pejuang, baik saat revolusi Prancis maupun Amerika yang sangat dikenal dunia, melebihi karya sastra yang satu ini. Inilah karya sastra yang dikenal dengan Hikayat Perang. Ini adalah dalam bentuk puisi yang terdiri dari 4 kisah. Sekalipun fiktif, tetapi berdasarkan sejarah. Keempat kisah tersebut yaitu kisah Ainul Mardiah, kisah Pasukan Gajah, kisah Said Salmi, dan kisah Muhammad Amin atau Budak Mati Hidup Kembali. Perlu diketahui, penulisan Hikayat Perang Sabi ini menggunakan bahasa Aceh, bukan dengan bahasa Melayu, seperti syair-syair ulama sebelumnya. Hal ini sangat efektif dikarenakan saat agresi Belanda ke Aceh,
Mereka hanya tahu bahwa bahasa yang dipakai di Aceh adalah bahasa Melayu, sehingga Belanda tidak mampu membaca isi spektakuler yang tertata indah di dalam Hikayat Perang Sabi. Karya sastra yang luar biasa ini pun diserahkan kepada sang Panglima Tangguh, Tengku Cik Ditiro, dalam sebuah upacara khidmat di Pantai Ane Galung, dan tersebar ke seluruh rakyat Aceh. Syair-syair yang terkandung di dalamnya mampu membakar spirit perjuangan tak terhingga. Rasa lelah mulai hilang, yang ada hanya dua pilihan, kemenangan atau syahid di jalan Allah. Meletuslah sebuah pertempuran suci yang dikenal dengan Perang Sabilillah, yang dipimpin langsung oleh Tengku Muhammad Saman atau Tengku Cik Ditiro dengan taktik gerilya yang sangat masif, mampu meluluh lantakkan pertahanan Belanda. Giroh dalam memperjuangkan tanah air dan agama menjadi alasan kuat para kesatria untuk mengusir penjajah dari tanah tercinta. Mengamuknya singa-singa Allah menjadikan Belanda frustasi akan kekalahan. Atas izin Allah, satu persatu benteng yang berada dalam cengkraman Belanda berhasil dibebaskan. Meski gagal menduduki Kutaraja, Banda Aceh, namun pasukan Tengku Cik Ditiro berhasil menumpas penguasa di sana pada tahun 1883 Masehi. Pada puncak peperangan, daerah kekuasaan Belanda di Aceh mulai berkurang. Yang tadinya menguasai hampir seluruh Aceh menjadi hanya 4 km persegi tanahnya saja. Pada tahun 1885 sampai 1884, Tengku Muhammad Ditiro mengirimkan surat ultimatum kepada Belanda dengan menawarkan Islam dan ketenangan kepada mereka. Namun surat ini diabaikan oleh Belanda yang mengakibatkan kehancuran bagi mereka sendiri. Rontoknya kekuatan penjajah Belanda tak lepas dari seorang hamba Allah yang sangat rindu akan kesyahidan. Tengku Muhammad Saman atau Tengku Cik Ditiro rahimahullah adalah sosok yang sangat tegas. Kenikmatan dunia tak mampu menggoyahkan pendiriannya. Oleh karena itu, Belanda tak mampu membujuk beliau, sehingga taktik keji pun dilancarkan. Tepatnya pada tahun 1891 Masehi, Tengku Cik Ditiro rahimahullah wafat akibat diracun oleh putra pemimpin Sagi atas suruhan Belanda dengan iming-iming sebuah jabatan. Subhanallah wa dahu wa bihamdihi Khaliqul badri wal laili azza wa jalla Ulun puja po sidra po syukur ke Rabbi ya aini ke kamu negeri bersuci Aceh mulia. Wafatnya sang Panglima Aceh yang sangat ditakuti membuat Belanda merasa gembira. Namun mereka lupa bahwa makar mereka tidaklah berarti apa-apa di hadapan Allah. Perjuangan terus berlanjut. Karya sastra Hikayat Perang Sabi telah menyebar dan membakar jiwa-jiwa para kesatria. Para marsose yang dikirim ke Aceh pada tahun 1890 sebagai pasukan anti-gerilya menjadi saksi sejarah betapa gilanya pasukan Aceh dalam berperang yang mengakibatkan mereka frustasi tingkat tinggi. Sehinggalah terkenal sebuah julukan Aceh Morden atau Aceh Pungo. Belanda yang mengetahui bahwa hal ini disebabkan oleh Hikayat Perang Sabi mulai memainkan taktik, yakni melancarkan serangan kepada orang-orang yang menyimpan lembaran-lembaran syair tersebut dan menangkap mereka. Namun, perang gerilya dari para pejuang terus dilancarkan hinggalah para penjajah angkat kaki dari Nusantara. Lindung gata segala yang mujahidin mursalin. Kegagalan Belanda dalam meredam perlawanan bangsa Aceh mengharuskan mereka untuk memakai seseorang yang dikenal dengan keahlian dalam menganalisa musuh. Ia bernama Snok Hugronje yang menyamar selama 2 tahun demi meneliti sumber kekuatan yang dimiliki para pejuang Aceh. Hasil penelitiannya ini ditulis dalam buku dengan judul Rakyat Aceh. Dalam buku itu dituliskan bagaimana cara menaklukkan rakyat Aceh dan diterima oleh Gubernur Militer Van Hertz. Usulan itu ialah supaya golongan Kemala, yaitu sultan yang berkedudukan di Kemala,
dengan pengikutnya dikesampingkan dahulu, tetap menyerang terus dan menghantam terus kaum ulama. Jangan mau berunding dengan pimpinan-pimpinan gerilya, mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya, menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh dengan cara mendirikan langgar, masjid, memperbaiki jalan-jalan, irigasi, dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh. Tidak hanya itu, taktik gerilya pun ditiru oleh Van Hertz, namun dengan cara yang berbeda. Ia memerintahkan para marsosi untuk menculik keluarga para pejuang, seperti menculik permaisuri sultan, dan terkadang menawan anak sultan. Hal ini membuat sultan-sultan kerajaan Aceh menyerah. Perang tak senang, gepera merijang petang. Selanjutnya, banyak kekejian lainnya. Ribuan korban berjatuhan, baik laki-laki maupun wanita, di tangan Belanda. Tepatnya di bawah pimpinan Van Delen, sebagaimana yang terjadi di kota Reh pada tahun 1904 Masehi. Dan di tahun ini juga Aceh menyerah pada Belanda. Segala peninggalan sejarah baik dari senjata, buku-buku, kitab-kitab, dan lainnya diangkut oleh para marsosi yang selamat dari perang ke negeri Belanda dan membakar benda-benda yang tak mampu dibawa oleh mereka. Hal ini adalah bukti nyata sebuah ketakutan yang mereka alami demi menutupi sejarah betapa gigihnya perjuangan Aceh ke penerus-penerus selanjutnya. Meskipun Belanda telah berhasil memaksa Kesultanan Aceh menyerah, namun bait syair hikayat Perang Sabi ini masih dirasakan di sanubari para pejuang dan terus melakukan perlawanan yang berarti kepada penjajah hingga berkumandangnya proklamasi kemerdekaan. Inilah beberapa kutipan sejarah hikayat Perang Sabi yang sangat berharga dari seorang ulama, Tengku Syekh Muhammad di Pantai Kulu, yang layak ditulis namanya dalam tinta emas sejarah dunia. Memang jujur, tidak mudah bagi kami menggali sejarah ini. Oleh karena itu, jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Tidak ada satupun kata menyerah di benak kami. Para leluhur kami telah mengajarkan arti sebuah perjuangan. Agama adalah ruh kami. Tanah air adalah jiwa kami. Wahai para generasi, darah kami telah mengalir dari luka. Ingatlah akan perjuangan yang tak akan sia-sia, karena kami berdiri di atas kebenaran yang nyata, demi tegaknya agama dan damainya tanah air tercinta. Tengku Syekh Muhammad di Pantai Kulu rahimahullah.